Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami diingatkan, kami disadarkan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Berbicara kepada kami dan kami siap untuk menangkapnya. Kami siap untuk dijamahnya Tuhan. Dan berkati lidah mulut bibir hamba-Mu ini, supaya apa yang keluar daripada lidah mulut bibir hamba ini, Tuhan ubah jadi berkat. Semuanya Tuhan sempurnakan, sehingga baik hamba, terutama buat jemaat, akan menerima berkat dari Tuhan. Berkati youth atau nursery yang akan dibimbing oleh Citra dan juga oleh Vita. Mari Tuhan Engkau berkati mereka. Seperti Tuhan juga siap memberkati pemberitaan firman Tuhan di dalam worship adult ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Oke. Ya, atur barisan silakan. Minggu depan kita diharuskan masuk ke dalam. Ya, jadi ini terakhir kita di luar. Oke, landlord punya kuasa untuk atur kita. Minta maaf kalau hari ini ada kelimpungan, tapi kesempatan buat anak-anak muda semua ikut serta dalam mempersiapkan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini hari terakhir saya bicara tentang anggota tubuh. Lidah, telinga, dan hari ini mata. Mata adalah pelita tubuh. Lukas katakan, kalau matanya baik, tentu perbuatannya baik. Tapi kalau matanya jahat, hidup dalam kegelapan. Itu kata Dr. Lukas. Nah, saudara, hanya kita satu-satunya makhluk yang suka dan mau melihat rupanya sendiri. Dulu belum ada selfie, itu yang namanya kaca, cermin, wah itu paling mujarab. Itu akan memberitahukan kepada kita apa adanya. Katanya sebelum cermin diketemukan, 6.000 sebelum Masehi, orang pakai batu untuk bercermin. Jadi kalau kita bercermin, kita gunakan mata dong. Ya, jadi ada satu ilustrasi suami istri, karena nggak tahu apa itu cermin, itu jadi masalah. Mereka saling curiga. Ya, begitu ketemu cermin, wih, adalah yang suaminya yang bercermin atau ketemu cermin, wah, jangan-jangan ini istri saya akhir-akhir ini memang senyum-senyum, rupanya ada laki-laki simpanan. Demikian juga secara perlahan-lahan si suami pun seperti itu. Ketemu cermin, lalu dia lihat di cermin itu ada seorang wanita cantik. Akhirnya dia pendam juga, dan akhirnya memang jadi masalah saudara. Karena gara-gara cermin, karena mereka tidak tahu fungsi cermin, karena baru pertama kali mereka gunakan. Saudara, Alkitab katakan ketika saya dan saudara bercermin kepada firman Allah, ketika mata kita melihat akan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah, itu bagaikan cermin yang memberitahukan kepada kita apa adanya kita, apa kekurangannya kita. Bercerminlah kepada firman Tuhan. Nah, ada satu ayat lagi yang more spesifik yang saya ingin ulas di dalam khotbah hari ini, yaitu Yakobus 1 ayat 23 sampai 24. Ingat, Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 yang berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi dan dia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, coba jujur jawab dalam hati. Berapa sering dalam sehari kita bercermin? Gak mungkinlah kita gak bercermin.
Kalaupun mungkin buru-buru dari rumah, nggak sempat ke bathroom, tapi kan ada cellphone. Atau nyetir kita, bukankah ada cermin? Pasti nengok lah. Nah, coba kita menertawakan diri kita sendiri. Ketika saya ulangi baca lagi ini Yakobus 1, 23 sampai 24. Jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi dan dia segera lupa bagaimana rupanya. Kadang ada suami yang sewot, padahal di rumahnya istrinya udah bolak-balik kayak setrikaan itu ke cermin. Begitu masuk ke mobil, begitu belum turun, mungkin misalkan ke gereja lah, begitu di parkiran, turun ke gereja, Han, lihat, merong nggak? Gimana lipstiknya? Padahal udah berulang kali itu di cermin. Nah, kira-kira saudara, digambarkan oleh Yakobus, baru saja kita bercermin, lalu kita pergi, lalu kita lupa dengan rupa kita yang kita lihat di cermin. Ini satu perumpamaan, satu kiasan yang menyebutkan bahwa orang yang hanya mendengar firman saja, orang yang hanya doyan untuk nonton YouTube atau live streaming atau dengar di radio khotbah firman Tuhan tapi tidak melakukannya, Yakobus katakan orang itu baru saja memandang dirinya dengan cermin, tetapi setelah pergi dan lupa bagaimana rupanya. Saudara, with a new spirit, tema REC 2021 ini, dengan semangat yang baru, kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya. Kita flashback ke minggu-minggu sebelumnya ketika kita memasuki tahun 2021. Apakah kita sempat lupa setelah bercermin, lalu kita pergi dan lupa dengan rupa muka kita yang kita lihat di cermin? Alias kata, berapa sering dan berapa banyak engkau dengar firman Tuhan, engkau nonton firman Tuhan, tetapi kita lupa apa yang kita dengar. Kita lupa dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ada coreng itu di mukamu. Kurang sedikit. Ini gak balance. Karena cermin gak bisa menipu. Cermin akan memberitahukan apa adanya kita. Oleh sebab itu, saya selaku gembala sidang REC yang sampai saat ini Tuhan percayakan, ingin mengajak seberapapun yang hadir hari ini, yuk move forward, melangkah maju, bergerak maju dengan semangat yang baru. Jangan sampai perumpamaan ini pas, tepat kepada sasaran kita secara pribadi. Dan biasanya orang seperti ini, orang model gini, itu hanya asbun, asal bunyi atau big mouth. Dia yang ngomong, dia sendiri yang melanggar. Jadi, saudara, ada baiknya buat kita banyak mendengar firman Tuhan. Hal yang baik kalau kita selalu nonton khotbah, live streaming. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu gereja di San Francisco yang sedang dalam keadaan karena pandemik, karena memang situasi kondisi sehingga mereka bergumul untuk melanjutkan atau menutup. Lalu gembala sidangnya, pak pendetanya, istrinya hanya mengencourage semua jemaatnya, ya daripada kalian enggak ke gereja, enggak dengar firman Tuhan, silahkan pilih saja di YouTube banyak pengkhotbah. Bahkan jemaatnya berkata, ya banyak para pengkhotbah yang baik yang bisa kita dapatkan. Nah saudara,
ada baiknya buat kita menonton banyak khotbah, mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah tenar untuk kita dengarkan. Atau kita sering baca Alkitab lewat Our Daily Bread, santapan rohani, atau renungan harian. Semuanya adalah baik buat kita. Tetapi jujur, bukankah pikiran kita amat sangat terbatas? Berapa banyak hal yang bisa kita ingat, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton. Sampai akhirnya mungkin kita lupa sama sekali apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, karena tercampur aduk dengan apa yang kita lihat di sekitar kita. Apa yang kita dengar yang datang dari berbagai macam penjuru arah masuk ke telinga kita, sehingga mudah terlupakan firman Tuhan yang kita dengar dan yang kita tonton. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan harus kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Jadikan firman Tuhan itu pengalaman pribadi hidupmu. Ingat saudara Ayub? Ayub, dia berkata, dulu aku mengenal Allah karena kata orang. Tetapi lewat kejadian, pengalaman pahit yang dialami oleh Ayub, keluar dari lidah mulutnya berkata apa? Baru aku tahu sekarang siapa Allah. Tidak ada rencana satupun yang gagal bagi kita. Tidak ada rencananya satupun yang gagal yang dia rencanakan buat kita. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali saya ingin mengajak di tahun 2021 ini, REC Family, you have to have experience with God. Perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Aplikasikan firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita mengetahui kehendak Allah buat hidup kita. Kita mengetahui bagaimana caranya supaya hidup kita layak, berkenan di hadapannya. Akhirnya kita memberikan buah. Jadi sebetulnya buahnya ini yang penting. Bukan lamanya engkau menjadi orang Kristen. Bukan lamanya engkau menjadi majelis atau pengurus gereja. Tapi dari buahnya inilah orang akan menikmati dan mengetahui siapa kita yang sebenarnya. Jadi kembali kepada cermin yang mungkin hari ini saudara akan sering dengar istilah atau kata cermin ini. Karena ketika kita melihat cermin, kita berharap bahwa kita akan melihat rupa kita lebih atau menjadi menawan. Soalnya kalau nggak lihat cermin, kita nggak tahu rupa kita. Ada yang kurang, ada yang terlalu lebih, kita nggak tahu. Jadi lewat cermin yang kita perlukan, kita berharap untuk kita melihat rupa kita semakin menawan. Tetapi saudara perlu diingat juga, lewat cermin itu juga kita akan diberitahukan kekurangan demi kekurangan yang ada di wajah kita. Ya. Kalau saudara nggak menyukai cermin itu lalu meninggalkannya, nothing tulus buat cermin itu. Tetapi kembali lagi bahwa itulah wajah kita yang sesungguhnya. Itulah rupa kita yang sesungguhnya ketika engkau dan saya bercermin, melihat dengan mata kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali kepada Yakobus 1:23 sampai 24. Mereka yang tidak benar-benar melakukan firman Tuhan, mereka yang benar-benar tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan, dianggap mereka tidak sadar akan pentingnya itu cermin dalam kehidupan
mereka. Karena melalui firman Tuhan yang adalah cermin buat mereka, itu selalu mengingatkannya tentang kehidupan kita. Apa yang kurang baik bisa diperbaiki, apa yang kurang berkenan kepada Tuhan bisa dihilangkan, tentunya dengan kuasa Tuhan. Jadi bukan berarti dengan melihat kekurangan kita, lalu kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Bukan secara fisik. Bercermin kepada firman Allah. Firman Allah itu akan memberitahukan kepada kita apa yang perlu kita perbaiki. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan bisa kita hilangkan dengan kuasa Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita berusaha jangan sampai kita sering mengabaikan firman Tuhan. Kenapa saya katakan jangan sampai kita sering, sekali-kali suka kita abaikan. Karena kalau kita terlalu doyan dengan, ya itu kan firman Tuhan. Saya kan bukan pendeta, saya kan bukan penatua, saya kan bukan diakon, bukan pengurus, saya kan jemaat biasa. Jadi kalau ya sedikit-sedikit melanggar ya it's okay. Tapi kalau itu dibiasakan, akhirnya engkau akan lupa dengan firman Tuhan. Lupa bahwa firman Tuhan itu harus dijalankan. Memang cermin itu benda mati, tapi ingat, cermin di sini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan hidup. Karena firman Tuhan, kata Yohanes 1:14, Yesus sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan telah turun ke dalam dunia dan mengorbankan dirinya buat kita. Jadi siapa yang mengabaikan firman Tuhan pada hakikatnya mengabaikan Tuhan. Siapa yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan tapi tidak melaksanakan firman-Nya, itu adalah orang yang benar-benar tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh. Tidak memiliki iman yang benar. Iya enggak? Kenapa saya enggak katakan amin? Biasanya kalau amin hanya latah aja, amin. Tapi kalau dengan pertanyaan, iya enggak? Saya ngajak diri saya sendiri. Berapa sering kita mengabaikan firman Tuhan? Jemaat nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan melihat apa yang engkau buat. Itu lagu sekolah minggu. Tapi kalau kita ingat-ingat, ya istrimu nggak tahu. Suamimu nggak tahu. Pendetamu nggak tahu, jemaatmu nggak tahu apa yang aku lakukan dan apa yang aku pikirkan. Tapi siapa yang tahu? Mata Tuhan melihat. Sejauh kita ingat mata Tuhan melihat, pasti saudara dan saya akan terus dituntun untuk tidak mengabaikan akan firman Tuhan yang sering kita dengar. Firman Tuhan yang sering kita tonton lewat live streaming atau lewat video atau YouTube. Karena siapa yang mengabaikan firman Tuhan pada hakikatnya mengabaikan Tuhan. Kembali with a new spirit. Dengan semangat yang baru, saudara. REC Family 2021 ini. Tahun yang penuh dengan anugerah dan pengampunan. Tuhan selalu menyediakan pengampunan buat kita. Jadi firman jugalah yang membuat saudara dan saya bisa melihat bagian hidup kita yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jadi kalau saudara kembali merenungkan apa kata Yakobus, orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, ia seumpama orang yang bercermin lalu segera pergi dan lupa dengan rupanya. Jadi rupanya ini, firman Tuhan itu bisa membuat saya dan saudara melihat bagian hidup kita yang gak bisa dilihat oleh mata kita sendiri dan oleh mata orang lain. Paham? Ini kuasa firman Tuhan. Kadang kita gak tahu kekurangan kita apa. Spouse kita pun gak tahu memberitahukan kepada kita apa kekurangan kita. Tapi firman Tuhan bisa memberitahukan kepada saya dan saudara akan kekurangan yang perlu kita perbaiki.
Luar biasa saudara. Jadi hari ini saya mengajak saudara untuk menyadari sepenuhnya. Jika saudara dan saya tidak memakai cermin firman Tuhan ini dengan seharusnya, kita akan mudah jatuh, mudah terlena, mudah terjerat, terperangkap oleh tipu muslihat iblis yang membuat saudara dan saya puas dengan hidup kita yang keliru ini. Seperti yang saya bilang, hari ini, minggu terakhir, saya khotbah tentang anggota tubuh. Minggu depan khotbahnya penghiburan. Ya, kita diangkat oleh firman Tuhan supaya balance. Masa setiap hari Minggu kita dimaki-maki terus, nggak enak kan kedengarannya. Tapi ini firman Tuhan berbicara kepada saya. Karena seperti yang sering kali saya katakan, dalam persiapan firman Tuhan, saya selalu dengan istri mengunyah, menelan terlebih dahulu apa firman Tuhan yang akan dibagikan kepada jemaat. Jadi, jujur aja bicara tentang mata, akhir-akhir ini mata saya cenderung melihatnya ke over up. Pak Yan tahu, Pak Indra, Pak Mario, apa itu di over up. Lalu istrinya, kamu ngapain? Biasa, ini kesenanganku. Lihat mobil, lihat partnya, lihat apa, itu mata. Tapi saya disadarkan, you akan bicara tentang mata. Hanya firman Tuhan yang bisa memberitahukan kepada kita. Orang lain mungkin gak bisa mengetahui kekurangan kita. Diri sendiri pun mungkin gak tahu kekurangannya apa. Ya, apakah hidup kita ini sedang melenceng dari apa yang maunya Tuhan? Kita sendiri, no, saya tetap beribadah, saya tetap mengasihi Tuhan, saya setia tithing, saya terus menolong orang lain. Diri sendiri gak tahu kekurangannya. Tapi saya percaya ketika kita bercermin dengan mata rohani kita kepada firman Tuhan ini, firman-Nya berkuasa untuk meluruskan kita, melayakkan kita, menyadarkan kita, sehingga kita tidak mudah jatuh dalam tipuan iblis, yang akhirnya kita puas dengan cara hidup yang kita anggap kita benar. Kita sudah layak di hadapan Tuhan. Kita sudah berkenan kok. Tuhan memperhatikan kok sacrifice tenaga saya, pikiran saya, ide saya, even finansial saya. Tapi firman Tuhan bisa kasih tahu, no, masih ada. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yuk, with a new spirit, dengan semangat yang baru ini, REC Family, kita tapaki langkah setiap pekerjaan Tuhan, setiap pelayanan yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Dengan semangat yang baru ini, yuk, kalau kita bicara tentang speed ini kita lagi 75 di speednya. Jangan dibuat lagi jadi ke 40 atau sampai 30. Ya, syukur-syukur tetaplah 75. Tapi Tuhan mau kita akan makin cepat karena Tuhan sudah di abang pintu jemput gerejanya. Jangan gunakan kantong-kantong anggur yang lama, itu udah mudah robek. Anggur baru tercurah, kita siap untuk menerima curahan anggur baru. Tapi kalau dengan kantong anggur yang lama, itu mudah robek. Kita harus siapkan kantong anggur yang baru, sehingga firman Tuhan yang Tuhan kasih buat kita itu benar-benar jadi rema. Ya, jadikan firman Tuhan cermin buat hidup kita. Ada satu pujian, aku tahu kau selalu sertaku. Aku tahu kau pimpin jalanku. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Engkau bersama.
besertaku. Apa katanya? Firman-Mu Tuhan pelita bagiku, yang menerangi setiap langkahku. Di dalam pencobaan Engkau menguatkanku. Ku percaya Engkau besertaku. Firman-Mu Tuhan pelita bagiku, yang menerangi setiap jalanku. Di dalam pencobaan Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Di dalam pencobaan Engkau kekuatanku. Ku percaya Engkau besertaku. Jadi saudara, hari ini bagaimana saudara dan saya melihat hidup saudara melalui cermin firman Tuhan yang merefleksikan, yang memberitahukan siapa dirimu sebagai orang percaya. Yakobus sekali katakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang dirinya, dia sudah pergi, dia segera rupa bagaimana rupanya. Firman Tuhan dengan jujur, satu-satunya cermin memberikan pantulan refleksi siapa dirimu yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama bercermin kepada firman Tuhan. Engkau memberitahukan dengan jujur sebagai pantulan refleksi diri kami yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan, lidah kami Engkau luruskan, telinga kami buat Engkau peka untuk banyak mendengar suara-Mu. Mata kami boleh melihat cermin firman Tuhan yang memantulkan akan diri kami yang sesungguhnya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara di dalam 3 minggu ini berturut-turut. Biarlah kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu, memiliki tangan seperti tangan-Mu, dan kaki yang Engkau miliki melangkah melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sempurnakan akan kebenaran firman Tuhan ini. Simpan di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Sehingga lewat hati itu, yang menjadi sumber segala perkataan yang akan keluar dari mulut kami, tindakan yang akan kami lakukan, biarlah itu bersumber dari hati yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, demi firman Tuhan yang kami dengar selama ini. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini, haleluya, amin, amin.